Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia CPNS ID. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar agar lulus pada tes CPNS ataupun PPPK. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan 40 soal kompetensi teknis guru PPPK, yaitu untuk soal nomor 21 sampai nomor 40. Bagi teman-teman yang belum menonton soal nomor 1 sampai nomor 20, silahkan ditonton. Link video ada di deskripsi video ini. Oke, jadi seperti biasanya, untuk mengikuti video ini ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 40 soal sesuai jumlah soal yang akan diujikan di tes kompetensi P3K 2021. Saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan videonya di pause atau dihentikan. Untuk teman-teman yang ingin menghitung skor kompetensi teknisnya, silahkan dicatat jumlah soal yang benar. Setiap poin yang benar dikali 3 poin dan salah 0 poin. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 21. Soal nomor 21. Menurut Tomlinson, pada tahun 1999, prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan A. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. C. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. D. Beragam profil belajar diperhatikan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. Pembahasan, Tomlinson mengemukakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru fokus pada pembelajaran esensial. B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. C. Guru memodifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. D. Semua siswa berpartisipasi dengan aktivitas yang paling cocok baginya. E. Guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. F. Guru menyeimbangkan norma bekerja dalam kelompok dan individu. Dan G yang terakhir, guru dan siswa bekerja bersama secara fleksibel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan kegiatan atau mengasosiasi pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fuse A. Stimulation, B. Program statement, C. Data collection, D. Data processing. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu pada data processing, yaitu D. Pembahasan, Discovery Learning menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui oleh siswa. Masalah yang dihadapkan kepada siswa direkayasa oleh guru. Tahapan model pembelajaran yang berbasis penemuan umumnya meliputi pemberian stimulus atau pemberian rangsangan, pernyataan, identifikasi masalah, program statement, pengumpulan data, data collection, pengolahan data, data processing, memverifikasi, verification, dan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Sementara pendekatan saintifik mempunyai alur kegiatan atau pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Langkah mengasosiasikan pada pendekatan saintifik berada pada fase pengolahan data atau data processing. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Kegiatan berikut ini terkait aktivitas mengamati kecuali A. Memperhatikan penjelasan guru, B. Membaca dan memahami bacaan, C. Memperhatikan tayangan pengantar pelajaran, D. Mencermati suatu demonstrasi konsep. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Memperhatikan penjelasan guru. Pembahasan,
Dalam kurikulum 2013, salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan atau pengalaman belajar sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada kegiatan mengamati, bentuk aktivitasnya dapat berupa membaca dan memahami bacaan, memperhatikan tayangan gambar atau video, atau memperhatikan demonstrasi dari suatu alat peraga, dan sebagainya. Oke, itu dia soal nomor 23. Kita lanjut ke soal nomor 24. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Masukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Pembahasan berikut merupakan sikap yang harus dimiliki guru agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang pertama, dapat mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tidak bosan. Tiga, memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti lelucon ataupun lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi kelulusan, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimal lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Standar batas minimum kelulusan. Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada PP ini, pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan yang penting adalah standar kompetensi kelulusan atau SKL, yaitu kemampuan minimum yang harus dimiliki peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan. Kompetensi lulus adalah kemampuan minimum yang harus dicapai peserta didik. SKL ini menjadi acuan dalam menyusun kisi-kisi ujian. Selanjutnya, kisi-kisi ini digunakan sebagai acuan untuk menulis soal ujian. Siapa saja yang menyusun soal apabila menggunakan kisi-kisi yang sama akan menghasilkan soal yang relatif sama. Soal yang relatif sama ini dapat digunakan untuk ujian, dan skor yang diperoleh dapat dibandingkan antara siswa atau antar sekolah. Oleh karena itu, dalam menyiapkan soal ujian, kisi-kisi ujian harus jelas, sehingga soal ujian dapat dikembangkan lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Jawaban yang paling tepat adalah A. Afektif. Pembahasan aspek afektif adalah evaluasi aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan, atau penolakan terhadap suatu objek. Evaluasi aspek afektif dalam hal ini digunakan dalam penilaian kecakapan hidup, meliputi kesadaran diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik. Lalu aspek kognitif dapat berupa pengetahuan dan keterampilan intelektual yang meliputi produk ilmiah dan proses ilmiah. Produk ilmiah meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, generalisasi, teori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan proses ilmiah meliputi pengamatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Lalu untuk aspek psikomotor, pengukuran keberhasilan pada
pada aspek keterampilan ditujukan pada keterampilan kerja dan ketelitian dalam mendapat hasil. Dalam hal ini, siswa dilihat dari kerja diskusinya dalam mengemukakan pendapat, dalam menyampaikan hasil presentasi pada temannya. Penguasaan ranah kognitif diukur dengan tes lisan dan tertulis, meliputi pilihan ganda, uraian objek, uraian bebas, bentuk menjorokkan, unjuk kerja, dan pengumpulan kerja siswa. Ranah afektif diukur dengan teknik angket. Yang diukur adalah minat dan hasil peserta didik terhadap pelajaran. Bentuk tes psikomotorik diukur dengan teknik angket dan teknik observasi secara langsung. Dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi atau perasaan siswa. Aspek sensitif berkaitan dengan kepekaan siswa dalam menerima pembelajaran. Oke, itu dia sekitar penjelasan daripada aspek afektif, kognitif, psikomotor, emotif, dan sensitif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu B. Standar kompetensi. Pembahasan, standar kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa. Oke, itu di soal nomor 27. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 28. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Kompetensi keahlian. Pembahasan, berikut 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi belajar, dan penggunaan media belajar. 4. Kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Oke, itu di soal depan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Presensi peserta didik. Jawabannya adalah presensi peserta didik. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Calon belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, E. Sekolah kecil. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Sekolah bebas. Ya, sekolah bebas tidak pernah dicetuskan oleh pemerintahan karena kecuali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Oke, sebelumnya teman-teman masih tetap semangat ya. Tentunya harus tetap semangat.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003. B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003. E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A, yaitu Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang standar penilaian pendidikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pembahasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum, B. Evaluasi implementasi kurikulum, C. Evaluasi dokumen kurikulum, D. Evaluasi reflektif, E. Evaluasi komprehensif. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Evaluasi komprehensif. Oke, saya rasa ini juga cukup jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan, B. Korupsi dana pendidikan, C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, D. Kurangnya fasilitas pendidikan, E. Diskriminasi status guru. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Oke, ini pun saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 36. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR harus A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Semaksimal mungkin. Oke, ini juga cukup jelas. Maka kita lanjut ke soal nomor 37. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Adi menangis setelah berantam dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Hesti merasakan sakit perut ketika akan mengikuti tes. Oke, jawaban B cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 38.
Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberikan hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Oke, jawaban untuk nomor 38 cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 39. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu pada kurikulum bagian A. Oke, saya rasa ini juga cukup jelas untuk nomor 39. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 40. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu tes berupa angket. Oke, ini juga cukup jelas. Oke, demikian teman-teman untuk soal dan pembahasan tes P3K kali ini. Tetap semangat dalam belajar supaya nantinya teman-teman bisa lulus dalam tes P3K di tahun 2021 ini. Amin, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru seputar tentang P3K ataupun CPNS. Like jika suka video ini, unlike jika tidak suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Tetap semangat!